Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasita Ibu Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pada pertemuan ke-12, yaitu tentang collection, migration, DBVK, dan query builder. Untuk langkah-langkah yang pertama yaitu buka text editor VS Code, run import folder Laravel, yang telah diinstal sebelumnya, dan klik file, kemudian open folder. Di sini saya memakai folder Laravel 2 yang sudah saya buat sebelumnya. Selanjutnya, penjelasan tentang collection. Collection adalah objek khusus Laravel yang dipakai untuk menampung data atau pengertian yang lebih sederhana. Collection adalah array dengan superpower. Dalam banyak hal, collection sangat mirip dengan array, yakni terdiri dari kumpulan data dan bisa diproses dengan perulangan for each. Namun, karena merupakan sebuah objek, collection memiliki berbagai metode bawaan, yang dengan totalnya yaitu 116 metode yang bisa kita pakai. Jika Laravel menggenerate data dalam jumlah banyak, besar kemungkinan itu disajikan dalam bentuk collection, bukan array biasa. Sebagai contoh, ketika kita mengambil data dari MySQL menggunakan fungsi MySQL query, data tersebut kembali sampai di PHP dalam bentuk array. Di Laravel, data berasal dari database akan berbentuk collection. Karena alasan inilah, kita akan membahas collection terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pemrosesan database. Umumnya, collection diperoleh sebagai hasil dari internal Laravel. Misalnya, kita mengakses data dari database, namun kali ini kita akan membahas membuat collection-nya secara manual. Langkah pertama yaitu buat controller bernama collection controller dengan cara buka terminal, kemudian new terminal, kemudian di sini kalian bisa mengetikkan PHP artisan make controller collection controller. Sebelumnya saya sudah membuat, maka di sini saya sudah ada file dengan nama collection controller. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan controller created successfully. Dan perintah ini, Laravel akan mengenerate file bernama collection controller.php di folder app http controller. Contohnya, saya mengaksesnya dengan PHP artisan make controller collection controller. Maka jika berhasil nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian ubah root dengan cara membuka file web.php, file web.php di bagian root web.php. Kemudian ketikkan kode program. Ketikkan kode program seperti ini. Saya membuat kode program root get dengan nama satu collection controller, class dengan nama collection 1, kemudian root get 2 dengan nama controller collection 2. Nah, setelah itu, setelah kita membuat root dengan nama get1 collection controller class collection 1, terdapat cara untuk membuat collection Laravel. Cara pertama dengan langsung mengakses collection object dan menggunakan helper function collection namun kedua cara itu bisa dilakukan secara bersamaan. Yaitu buka file collection controller.php, kemudian modifikasi kode programnya. Dan sebelumnya saya membuat kode program seperti ini.
Non-class collection controller dengan mengextend dari controller public function collection 1, array collection dengan isian angka 193455357. Kemudian saya menggunakan fungsi vardam bawaan PHP untuk melihat struktur variabel array collection. Maka jika nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Selain menggunakan fungsi vardam untuk melihat detail variabel, Laravel juga menyediakan fungsi dam seperti berikut penggunaannya. Yang tadinya kita menggunakan vardam, kita ganti menjadi dam array collection. Perbedaannya di bagian ini menggunakan vardam dan yang ini menggunakan dam saja. Kemudian tampilan hasil web browser-nya akan seperti ini. Jika diklik pada bagian segitiga panah ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Items array akan 0. Kemudian setelah itu mengakses collection. Untuk mengakses isi atau elemen yang tersimpan di dalam collection, caranya sama seperti mengakses array, yakni dengan menulis nama variabel. Ini diikuti dengan key atau indeks dalam kurung siku. Selain itu, collection juga bisa diakses menggunakan perulangan for each. Berikut contohnya. Yang menggunakan public function collection 2 dengan nama collection 2. Array collection dengan angka 193455357. Feature collection array collection 0 array ke 0. Maka hasil tampilan di web browser-nya akan seperti ini, yaitu tampilan dengan angka 13193455357. Collection method itu terdiri dari metode sum atau average, sum, average, max, min, dan median, yang itu yang berfungsi untuk mencari total, nilai rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai median. Itu ada juga metode random yang berfungsi untuk mengambil satu elemen tak acak setiap kali metode dijalankan. Yang ketiga ada metode concat berfungsi untuk menambah elemen ke dalam collection. Yang keempat metode contain berfungsi untuk menulis apakah sebuah nilai ada di dalam collection atau tidak. Yang terakhir ada metode all yang berfungsi untuk mengkonversi collection menjadi array. Kemudian yang selanjutnya yaitu migration. Pengaturan database Laravel. Database merupakan aplikasi yang terpisah dari PHP. Aplikasi web berbasis PHP yang sering dipakai adalah MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, dan SQL Server. Keempat jenis database tersebut sudah didukung oleh Laravel. Selanjutnya kita akan memakai database MySQL bawaan SAM PP. Agar bisa berkomunikasi dengan SQL, kita perlu mengatur beberapa konfigurasi Laravel. Yang pertama itu file konfigurasi env, yaitu pada bagian ini. Selain DB database, pengaturan lain sudah sesuai dengan konfigurasi MySQL bawaan SAM PP, sehingga tidak perlu kita atur lebih lanjut. Namun jika mengubah konfigurasi MySQL Server, bisa input dengan nilai yang sesuai. Pada bagian DB connection MySQL, DB host to report, DB database Laravel, DB input. Selanjutnya buka config database.php. Bagian config database.php.
pada kode ini adalah pengaturan profile default yang akan dipakai. Helper function env berguna untuk mengambil nilai konfigurasi yang ada di file env. Jika di file env tidak ditemukan konfigurasi DB connection, maka secara default akan diisi nilai MySQL. Profile MySQL ini merujuk pada bagian MySQL. Pada bagian MySQL ini, MySQL saja. Itu kita bisa diisi dalam pengaturan DB connection di file env. Profil konfigurasi MySQL inilah yang dipakai. Dapat cukup banyak pengaturan yang bisa diubah, termasuk pilihan charset, collection, engine, dan lain-lain. Sebab pengaturan ini sudah sesuai dengan MySQL bawaan SAP. Yang kurang hanyalah database Laravel yang akan kita buat. Yang pertama yaitu kita jalankan Apache dan MySQL. Kita start. Jika kita sudah start, maka kita minimize. Kemudian buka browser, web browser, dan ketik alamat http localhost php.admin. Nah, maka di sini akan muncul tampilan database milik komputer kita. Kemudian kita buat database dengan nama Laravel. Di sini saya sudah membuat database dengan nama Laravel. Kemudian input nama database ini ke dalam pengaturan DB database di file env. Pada bagian env. Kemudian pengertian dari migration. Migration adalah fitur Laravel untuk menggenerate tabel dengan cepat. Hanya dengan satu perintah PHP Artisan, 1 hingga puluhan tabel bisa langsung tersedia. Yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan struktur tabel tersebut. Migration sangat berguna untuk proyek yang dibuat dengan tim. Jika ada anggota tim ingin mencoba aplikasi, tidak perlu membuat tabel secara manual dari PHP-MyAdmin, tapi cukup jalankan file migration. Dalam Laravel sudah memiliki beberapa file migration bawaan yang berada di folder database migration. Itu di bagian database migration. Di bagian ini database, di bagian migration. File migration dipakai untuk membuat satu tabel. Tabel users dan password reset nantinya akan dipakai untuk membuat proses authentication, yakni fitur register, login, dan logout user. Sedangkan tabel file jobs dipakai untuk fitur jobs dan quest. Laravel isi file users. Terdapat metode up. Ini merupakan kode program untuk membuat tabel, yaitu tabel users. Pada baris 17 sampai 23, merupakan tempat untuk menulis nama dan tipe kolom. Terdapat metode down,
Ini merupakan kebalikan dari A. Perintahnya berfungsi untuk menghapus tabel users. Inilah teknik yang dipakai dalam operation bisa berfungsi sebagai version control. Yang selanjutnya itu cara menjalankan migration. Jalankan file migration bawaan Laravel. Semua file migration ini akan membuat tabel users, password user, dan file job sekarang database Laravel yang sudah siapkan. Ketikkan perintah php artisan migrate pada terminal. Contohnya yaitu seperti ini. Saya sebelumnya sudah mencoba yaitu dengan cara php artisan migrate. Maka akan jika sudah benar maka akan muncul tampilan seperti ini yaitu migration migrated, dan jika sudah sukses maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu bisa dicek di php-my-admin. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Coba kita hapus tabel users di php-my-admin, kemudian kembali perintah php artisan migrate akan muncul tulisan nothing to migrate. Jadi jika kita menghapus salah satu tabel yang ada di php-my-admin, kemudian kita mengecek kembali di bagian terminal PHP Artisan Migrate, nanti akan muncul tampilan nothing to migrate. Itu untuk mengatasi hal ini, kita bisa merollback atau menghapus semua migration yang terdaftar dengan perintah PHP Artisan Migrate Reset. Contohnya, seperti ini. Jika kita sebelumnya melakukan kesalahan atau apa, kita bisa mengembalikannya lagi dengan cara mengetikkan PHP Artisan Migrate dengan titik 2 yaitu reset. Dan perintah ini akan menghapus semua tabel yang ada. Maka tampilannya seperti ini jika kita bisa menghapus semuanya dengan perintah php artisan migrate reset. Laravel juga menyediakan perintah php artisan migrate fresh sebagai cara singkat untuk menghapus semua tabel dan langsung membuatnya kembali. Kita bisa mengembalikannya juga dengan cara php artisan migrate fresh yang sebelumnya yaitu reset untuk menghapus semuanya. Maka di bagian fresh ini kita bisa mengembalikan lagi yang sudah dihapus tadi. Maka di php-my-admin akan muncul tampilan yang sebelumnya seperti ini. Untuk melihat daftar urutan migration bisa dari perintah php artisan migrate status. Seperti ini. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada file create users tabel, create password user tabel, create file jobs tabel, create personal access token tabel. Untuk itu perintah status ini bisa digunakan untuk melihat daftar urutan migration. Jika ingin mengembalikan posisi sebelum file migration terakhir, bisa menggunakan perintah php artisan migrate rollback step 1. Maka akan mengembalikan posisi file migration yang sebelumnya, satu langkah sebelum ini. Jadi kita bisa menggunakan php artisan migrate rollback step 1. Karena muncul, jika cek akan muncul tampilan seperti ini. Perintah ini akan merollback satu file migration terakhir dan juga menghapus tabelnya. Dalam project besar, kita bisa mundur 6 step atau 10 step dengan cara hanya mengatur nilai stepnya saja. Jadi contohnya jika kita akan merollback perintah 6 step sebelum ini, kita bisa menggantinya saja di bagian angka ini. Contohnya kita jika ingin mengembalikan 6 step sebelumnya, yaitu kita bisa mengetikkan php artisan migrate rollback step dengan dituliskan angka 6. Maka akan merollback 6 step sebelum yang sekarang. Yang selanjutnya yaitu cara membuat migration.
yaitu buka terminal, ketikkan perintah PHP artisan make migration, create mahasiswa S, mahasiswa tabel create mahasiswa. Seperti ini. Maka akan muncul di bagian migration dengan nama tabel create mahasiswa tabel.php. Jadi file migration yang digenerate oleh perintah PHP artisan, tabel mahasiswa sudah memiliki dua metode dari pembuatan kolom, yaitu terdapat metode public function up dan public function down. Kemudian coba kita jalankan perintah PHP artisan migrate. Untuk melihat struktur tabel, yang saya menjelaskan perintah query desk mahasiswa dari CMD MySQL. Kita bisa mengeceknya juga di bagian command prompt. Kita ketikkan dulu di bagian DC app MySQL in. Kemudian MySQL view. Nah, maka akan masuk ke MariaDB. Kita gunakan database Laravel. Kemudian kita bisa mengeceknya dengan mengetikkan desk mahasiswa. Ketika kita menggunakan tampilan desk mahasiswa, akan melihat tabel mahasiswa memiliki struktur kolom ID bertipe begin dengan atribut unset dengan primary key dan auto increment. Kolom created add bertipe timestamp dan bisa diisi nilai 0. Kolom update add bertipe timestamp dan bisa diisi nilai 0. Dan saya akan tambah beberapa kolom lain ke dalam file migrate mahasiswa. Saya menambahkan di bagian public function up-nya, kita tambahkan ID, kemudian char name dengan nama dengan bertipe data string, tempat lahir, string, tanggal lahir, dates, fakultas, jurusan, dan IPK. Lalu save file migrate rollback constant dengan metode PHP artisan migrate rollback step 1, lalu jalankan kembali PHP artisan migrate. Kemudian hasil dari query desk mahasiswa yaitu seperti ini, sesuai dengan yang saya inputkan tadi, yaitu terdapat ID, NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, fakultas, jurusan, IPK, created add, dan update add. Kemudian langkah selanjutnya saya akan memodifikasi ulang file migration untuk tabel mahasiswa. Saya tambahkan di bagian NIM char, yaitu saya tuliskan unique. Kemudian di bagian IPK desimal saya tambahkan angka 3,2, kemudian default 1 0,0. Karena perubahan ini bisa diterapkan ke tabel mahasiswa, silakan kembali, yaitu saya menggunakan di bagian terminal PHP artisan migrate rollback step 1. Kemudian saya ketikkan PHP artisan migrate. Maka hasil query desk mahasiswa yaitu seperti ini. Di bagian ID akan muncul di bagian IPK akan muncul angka 3,2. Di bagian NIM chart akan muncul primary key unique. Hasilnya kolom ini memiliki indeks UNI yang merupakan singkatan dari unique, di mana MySQL akan menampilkan pesan error jika kita menginputkan nomor NIM yang berulang, atau dengan kata lain inputan data NIM harus unik. Untuk kolom IPK sekarang sudah memiliki nilai default 1.00 yang bisa dilihat dari kolom default. Jadi
di kolom NIM nanti, jika kita ingin menginputkan NIM, kita tidak bisa menginputkan NIM dengan angka yang sama. Maka kita harus menginputkan NIM dengan satu sama lain harus berbeda. Tidak boleh ada angka yang sama. Maksudnya itu, contohnya jika NIM biasanya ada 8 angka, 2031717101, maka untuk siswa yang lain kita tidak boleh memakai NIM yang sama. Jadi setidaknya harus beda satu angka di belakang biar tidak error ketika kita nanti memasukkan ke dalam database ini. Jadi kita, untuk yang kolom IPK, nilai default 1.00 yaitu merupakan nilai yang terendah jika kita tidak bisa menginputkan di bawah angka dari 1.00. Untuk selanjutnya yaitu alter tabel migration. Migration tidak hanya dipakai untuk membuat dan menghapus tabel, tapi juga untuk memodifikasi struktur tabel atau menjalankan query alter. Agar bisa melakukan modifikasi tabel ke dalam migration, Laravel butuh sebuah library tambahan bernama Doctrine DPAL. Proses instalasi ini sangat mudah. Cukup jalankan perintah composer require Doctrine DBAL. Maka tunggu sampai prosesnya selesai. Selanjutnya, saya memodifikasi struktur tabel mahasiswa. Silakan buat file migration baru dengan nama alter mahasiswa tabel. PHP Artisan make dengan cara seperti ini. Bagian terminal saya menggunakan PHP Artisan make migration dengan nama alter mahasiswa tabel. Tabel mahasiswa di bagian tabel mahasiswa. Maka kemudian buka file di sini di text editor terlihat metode up and down tidak berisi metode kode apapun karena Laravel bisa mendeteksi kalau mahasiswa sudah ada sehingga tidak mungkin file sudah dipakai pembuatan tabel lagi. Kemudian saya memodifikasi pada bagian tabel alter mahasiswa tabel di bagian public function up saya pakai di bagian tabel rename kolom dari nama kolom nama menjadi nama lengkap, kemudian bagian teks alamat bagian alamat nanti akan dimunculkan kolom alamat setelah tanggal lahir, kemudian drop kolom IPK di bagian public function down itu kebalikannya dari up. Maka saya di sini menggunakan rename kolom nama lengkap. Nanti diganti nama lengkap yang sebelumnya dengan nama kolom nama, kemudian drop kolom alamat, kemudian desimal IPK default 100. Kode program di dalam metode up dan down harus berpasangan agar proses rollback bisa berlangsung dengan baik. Sekarang saya menjalankan dengan perintah PHP Artisan Migrate. Akan muncul tampilan seperti ini. Maka tandanya akan berhasil. Kemudian kita bisa mengeceknya di bagian CMD dengan des mahasiswa. Tabel mahasiswa telah berhasil dimodifikasi. Kolom nama sudah berubah menjadi nama lengkap. Kolom alamat juga telah ditambahkan setelah kolom tanggal lahir. Serta kolom IPK juga tidak lagi ditemukan. Jadi, perintah drop kolom ini merupakan penghapusan kolom alamat. Yang selanjutnya yaitu pengenalan DB di Laravel, DB atau Raw SQL Queries untuk mengelola database. Terdapat beberapa cara yang disediakan Laravel, di antaranya DB atau Raw SQL Queries, Query Builder, dan Eloquent ORM. Pengertian DB adalah paket yang kelas bawaan Laravel yang berisi berbagai metode untuk menjalankan query SQL.
Misalnya itu membuat migration dan metode buka file tabel mahasiswa dan isi metode up sebagai berikut. Tabel mahasiswa. Untuk pesertanya satu sekolah targetkan berapa peserta? Kemudian di bagian up saya memasukkan tabel ID, NIM, nama, tanggal lahir, IPK seperti ini. Kemudian buat controller bernama mahasiswa controller dengan mengetikkan kode seperti berikut: PHP, artisan, Mac, controller, mahasiswa controller. Perintah untuk membuat controller yaitu PHP artisan Mac controller. Kemudian ini merupakan nama filenya, yaitu saya membuat mahasiswa controller. Kemudian buka file mahasiswa controller dan buat sebuah metode index mahasiswa controller. Sebenarnya saya sudah membuat ini di sini. Dan saya membuat public function index itu berhasil diproses. Maka nantinya jika kita mengetikkan itu, maka akan muncul tampilan berhasil diproses. Metode indeksnya hanya sebagai dummy metode. Sekedar uji coba apakah controller berhasil diakses atau tidak. Untuk aksesnya, tulis root ke dalam file roots web.php di bagian roots web.php. Itu ini saya membuatnya seperti ini. Setelah itu saya membuat rootkit seperti ini. Teman di web browsernya itu contohnya saya menginput data dengan kode seperti berikut. Di mahasiswa.controller menggunakan public function insert SQL dengan db insert into mahasiswa, NIM, nama, tanggal lahir, IPK dengan isian NIM, nama, tanggal lahir, dan IPK. Dan saya menggunakan metode dump. Dalam kontrol ini kita memerlukan duplicate sehingga butuh perintah untuk mengimportnya pada baris 6. Pada baris 6 ini saya menambahkan seperti ini. Dapat juga metode insert SQL yang bisa dalam perintah db insert yang dipakai untuk menjalankan query insert SQL. Perintahnya akan menambahkan satu data baru ke dalam tabel mahasiswa. Untuk menjalankan metode tersebut, akses alamat localhost insert SQL pada web browser. True menandakan bahwa query telah berhasil dijalankan. Buka PHP MyAdmin data mahasiswa. Seringnya juga berhasil diinput. Namun kolom created add dan update add berisi nilai 0 karena pada saat menjalankan query insert tidak ada perintah untuk menginput nilai ke dalam kolom ini. Insert kedua yaitu modifikasi file mahasiswa controller. Di bagian insert timestamp, saya menambahkan NIM, nama, tanggal lahir, IPK, created add, update add dengan isian NIM, nama, tanggal lahir, IPK, kemudian created add, dan update add. Created add yaitu berarti kita membuat file itu tuh tanggal hari ini dan update-nya tanggal hari ini. Tampilan di web browser-nya, maka nantinya akan memunculkan tampilan true seperti ini. Maka berarti kita berhasil memasukkan file tersebut. Nah, maka jika kita mengeceknya di PHP MyAdmin akan muncul tampilan Sarindah dan file nama Rosita. Yang selanjutnya yaitu mengupdate data DP update. Di bagian public function update,
Pada program tersebut menjalankan query update untuk mengubah nilai kolom created at dan update at dari siswa yang memiliki name. Selanjutnya, menghapus data atau DB delete. Public function delete. Pada program tersebut berfungsi untuk menghapus data dari tabel mahasiswa dengan nama Sarinda. Saya di sini mendelete tabel dengan nama Sarinda. Jika kita cek, maka jika kita cek di bagian phpMyAdmin, nantinya file dengan nama Sarinda sudah tidak ada. Hanya tersisa dengan nama file Rosita. Selanjutnya, Query Builder. Query Builder adalah interface khusus yang disediakan Laravel untuk mengakses database. Berbeda dengan raw query, kita menulis langsung perintah query SQL. Di dalam Query Builder perintah SQL, ini diakses menggunakan metode. Artinya kita tidak menulis langsung perintah SQL, tapi hanya memanggil metode-metode saja. Keunggulan dari cara ini adalah kode program kita menjadi lebih rapi dan lebih mudah dibaca karena tidak menulis query secara langsung. Kita tidak terikat ke satu jenis database saja. Artinya jika ingin beralih dari database MySQL ke SQLite, tidak akan banyak kendala. Contohnya di sini saya ada mini 2D case. Yang pertama yaitu kita membuat function di bagian mahasiswa.controller. Saya membuat public function index tabel mahasiswa. Kemudian public function show. Kemudian saya membuat kode program app.build.php di bagian layout. Saya menggunakan layout app.build.php. Seperti ini codingannya. Saya itu buat root. Seperti berikut di bagian web.php saya membuat root. Mahasiswa dengan kelas indeks dan mahasiswa name dengan rasio. Selanjutnya saya membuat view index.let.php. View index.let.php di bagian view mahasiswa. Saya membuat seperti ini. Saya membuat show.let.php dengan kode seperti ini. Saya memasukkan name, nama, tanggal lahir, dan IPK. Maka tampilan di web browsernya saya ketikkan php artists. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian sini terdapat mahasiswa name dan nama yang sudah saya editkan sebelumnya, yaitu ada nama Rosita, Lestari, dan Ayu. Dan selanjutnya, jika saya mengklik bagian ini bisa diklik di bagian name dan nama bisa diklik karena saya membuatnya memang bentuk link. Jika diklik, nantinya akan muncul data seperti ini, tampilan data seperti ini, yaitu terdapat data name, nama, tanggal lahir, dan IPK yang sebelumnya sudah ada di bagian database
mahasiswa. Ini NIM, nama, tanggal lahir, dan IPK. Walaupun saya mengklik bagi nama juga nggak muncul teman seperti ini, sesuai dengan data yang ada di database. Sekian penjelasan tentang collection, migration, DBVK, dan query border dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.